Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rahma Putri dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal Hukum Administrasi Negara tentang tantangan ilmu hukum administrasi menghadapi perkembangan konsep negara hukum di Indonesia. Di samping keadilan yang serba relatif, hukum pertama-tama bertujuan untuk menyelenggarakan atau menciptakan ketertiban. Ketertiban ini pada dasarnya merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Untuk mencapai ketertiban itu, diselenggarakanlah kepastian hukum. Hukum mempunyai hubungan yang erat dengan kekuasaan. Hukum memerlukan kekuasaan untuk melaksanakannya. Kekuasaan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu kemampuan untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Kekuasaan itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang bebas nilai yang harus ada dalam suatu masyarakat yang tertib teratur. Dikemukakan oleh Van Vollenhoven sewaktu ia berusaha untuk menenangkan hubungan antara hukum teratur. Dikemukakan oleh Van Vollenhoven sewaktu ia berusaha untuk menenangkan hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi. Menurutnya, hukum tata negara itu mengatur susunan dan mendistribusikan kewenangan kekuasaan negara, sementara hukum administrasi membatasi perangkat penyelenggara negara dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut di atas. Hukum administrasi ini juga mengatur berbagai kewajiban yang harus ditaati oleh rakyat itu. Sudargo Gautama mengatakan bahwa dalam hukum administrasi terletak sendi-sendi utama suatu negara hukum. Apakah suatu negara mewujudkan cita-cita negara hukum atau tidak, pertama-tama dapat dilihat dari penyelenggaraan hukum administrasinya. Kita mengingat bahwa konsep negara hukum modern atau welfare state ini tumbuh selama dan setelah Perang Dunia II. Maka jelaslah bahwa konsep yang menjadi acuan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perumusan yang amat maju pada waktu itu. Negara hukum pun tidak luput dari santapan sangka itu. Artinya, suka atau tidak suka, konsep negara hukum ini mengalami perkembangan pula. Tidak luput pula makna Republik Indonesia sebagai negara hukum. Ada dua hal yang menyebabkan Indonesia tidak dapat mengecilkan diri atau terkucil. Dari gejala-gejala mondial ini, pertama, kemajuan teknologi serta derasnya arus informasi yang ada di dunia modern ini kiranya telah semakin memperkecil besarnya globus. Kedua, letak geografis Indonesia di posisi silang dunia yang merupakan satu lalu lintas paling ramai di dunia. Sumitra Jojo Hadikusumo menunjukkan ada 4 dinamika yang mempengaruhi pola dan arah perkembangan jangka panjang masing-masing adalah: yang pertama, pertambahan penduduk; yang kedua, perkembangan pengetahuan dan teknologi; ketiga, peranan sumber daya alam; keempat, rentetan kejadian perang dan revolusi. Pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang hubungan penyelenggara negara dengan warga negara, yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, perlu diberi perhatian lebih serta makna yang baru. Tanggung jawab penyelenggaraan isi pasal-pasal tersebut kini tidak lagi sekedar tugas penyelenggaraan negara, melainkan juga kewajiban